Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan menyajikan lagi update Timnas Indonesia yang besok atau 9 Mei akan menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade di Central National du Football Clairefontaine, Paris pada pukul 7 malam. Kita berharap Indonesia bisa menang agar bisa menciptakan sejarah lolos ke Olimpiade. Namun, perkembangan terbaru soal Timnas U23, ada kabar yang sedikit mengkhawatirkan atau ya membuat kita agak sedikit kecewa karena dua pemain andalan kita yang sebenarnya direncanakan akan dihadirkan oleh Timnas U23 yaitu Justin Hubner dan Elkan Bagot belum ada tanda-tanda untuk gabung dengan Garuda Muda. Berdasarkan keterangan dari Nova Arianto, asisten pelatih dan juga manajer Timnas Sumarji, belum ada tanda-tanda Elkan dan Justin Hubner akan gabung dengan Timnas U23. Ini tentu sedikit mengecewakan. Kekuatan kita di lini belakang sedikit berkurang dengan tanpa Justin dan Elkan. Padahal melawan Guinea diharapkan keduanya bisa memberi kontribusi, bisa meredam kekuatan dan juga kecepatan para pemain Guinea. Justin Hubner tidak perlu dilakukan lagi. Dia seorang pejuang, dia seorang fighter. Dia selalu berusaha keras agar lawan tidak bisa melewati dirinya atau mencetak gol ke gawang Indonesia. Tapi di laga terakhir dia tampak kelelahan dan lalu pulang ke Cerezo, Osaka. Dan belum ada kabar lagi meski PSSI mengirim surat permohonan agar Elkan Bagot diizinkan kembali gabung. Justin Hubner. Sedangkan Elkan Bagot, kita tahu bahwa setelah pulih dari cedera dia penampilannya lebih bagus. Bahkan di penampilan terakhir bersama Bristol Rovers, dia mencetak gol dan juga selalu main 90 menit. Dia juga baru saja mengalami atau merasakan kegembiraan karena klub masa kecilnya yang sudah diperkuatnya sejak 14 tahun, Ipswich Town, promosi ke Liga Inggris. Nah, apakah dia main di Liga Inggris musim depan ya itu soal lain. Disayangkan kalau ada Elkan Bagot, dia akan sangat berguna untuk meredam pemain-pemain Guinea yang mencoba untuk memainkan umpan-umpan atau bola atas. Selain itu, Elkan Bagot bisa berguna untuk bola-bola mati kita lewat lemparan dalam pertamaran atau tendangan bebas atau tendangan sudut. Ya, dampak dari belum hadirnya Justin dan Elkan Bagot membuat kita harus atau Sintayong harus mengotak-atik lini belakang. Dengan skuad yang ada, dia harus memaksimalkan, memilih pemain terbaik untuk lini belakang. Ya, skenarionya Justin dan Elkan di lini belakang mengisi dua pos dari 3 back yang ada. Tapi dengan belum jelasnya kehadiran kedua pemain ini, maka Sintayong sepertinya akan menarik kembali Nathan Chuaon ke belakang. Mau nggak mau, Nathan harus mengisi pos lini belakang karena dia terbukti bermain bagus saat melawan Irak. Dan tanpa Justin, Elkan, dia menjadi pemain utama di lini belakang. Tidak ada Rizky Ridho di lini belakang karena masih sanksi akumulasi kartu. Ini membuat kekuatan kita berkurang, walaupun itu tidak membuat kita gentar ya. Saya prediksi bahwa Nathan akan diduetkan dengan Dewangga, pemain baru yang baru hadir, juga Ferrari. Tapi apakah Dewangga jadi cadangan dulu atau langsung starter? Apakah Komang Teguh yang dipakai? Kita tunggu saja di
laga nanti. Sedangkan di tengah dan di depan tidak banyak perubahan. Saya sebenarnya berharap Marcelino di depan lagi sebagai penyerang kiri. Tapi ya karena di tengah lagi. Di depan lah. Di depan gitu. Tapi karena Nathan tarik ke belakang, dia jadi main di tengah lagi gitu. Itu memang bukan posisi yang aneh. Tapi di beberapa laga sebelumnya Garuda Muda sudah bagus dengan duet Ivar dan Nathan di lini tengah. Terbukti selalu memberi kenyamanan atau kemenangan walaupun kita kalah dari Uzbek dan Irak. Tapi formasi itu yang terbaik. Tapi dengan tidak hadirnya Elkan dan Justin membuat Marcelino harus di tengah lagi. Dan di depan mungkin akan hadir Jean Kelly Schroyer atau Rafael Struijk. Dan juga Witan pastinya. Jadi memang ada agak berubah lagi karena tidak adanya dua pemain kunci ini. Kita tahu bahwa Timnas U23 tiba di Paris dengan beberapa kendala dari yang diberitakan. Sintayong mengeluhkan jadwal tidur, juga cuaca, juga lapangan. Tapi menurut saya itu harus diatasi karena keadaannya begitu harus dijalani. Karena Guinea sudah menunggu. Guinea U23 juga tidak melakukan persiapan yang lama. Kabadiawara sebagai pelatih sudah memanggil 4 pemain senior, like Moriba, Seydou Sow, Fassinet Conte, Ibrahim Diakite, semuanya pemain berbahaya. Pemain-pemain yang berlaga di Eropa dan bisa jadi ancaman untuk timnas Indonesia. Menurut saya, apa yang harus dilakukan kita adalah siap mental dan fisik. Karena duel ini sepertinya akan menjadi ajang adu mental dan fisik. Siapa yang menang dari hal fisik dan mental, saya yakin menjadi pemenang dan lolos ke Olimpiade. Kita harus tidak gentar menghadapi permainan keras dari Guinea yang sepertinya memang kita tahulah klub-klub Afrika seperti apa. Kita harus siap untuk meredam itu dengan kedisiplinan dan juga sesekali melakukan counter attack yang cerdik dan akurat seperti lawan Korea Selatan. Sekali pukul langsung gol. Itulah yang dibutuhkan timnas Indonesia saat melawan Guinea. Karena mungkin kita lebih banyak bertahan. Dan satu tips juga buat back kita, utamanya Ferrari, Komang Teguh atau Pratama Arhan, kita mengutip dari komentator di siaran langsung lawan Irak, saat ada bola umpan-umpan atas, mereka juga harus ikut loncat agar mengganggu pemain depan lawan saat menyundul. Apakah karena apa tidak masalah, yang penting harus diganggu. Karena diperhatikan pemain-pemain seperti Nathan, Justin selalu melakukan itu. Pemain-pemain lokal kita juga harus seperti itu agar bisa lebih baik saat meredam Guinea. Demikian ulasan saya soal pertandingan atau preview Indonesia lawan Guinea. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.